Shalom semuanya. Sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Mari kita semua bangkit berdiri. Coba lihat kanan kirinya, katakan God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Amin, amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Oke, kita mau buka doa dulu ya sebelum kita kebaktian. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengaruniakan kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Hari ini kami hadir di sini Tuhan. We acknowledge you Tuhan tempat ini. Datang hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Segarkan kami, pulihkan kami Tuhan. Karena kami butuh Engkau, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini bukan saat kebetulan saja kami hadir di sini. Tapi kami mau percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memuji dan menyembah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Come on. Ada satu lagu yang biasanya dinyanyikan waktu Paskah, tapi waktu saya dengar lagu ini benar-benar Tuhan itu hidup ya. Bukan hanya Paskah saja, tapi sekarang dan selama-lamanya Tuhan itu hidup. Amin. Amin. Kita bertepuk tangan sama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur
Amin di sini. Mari kita terus menyembah Tuhan di hadirat Tuhan saat ini. Amin Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami Tuhan. Kau telah memberikan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun Tuhan yang Kau berikan pada dalam hidup kami mengesampingkan Tuhan pikiran-pikiran kami Tuhan saat ini Tuhan. Kami hanya mau untuk menyembah Engkau saat ini juga Tuhan. Apapun yang kami pikirkan, apapun masalah kami Tuhan, kami mau kebelakangkan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Thank you Jesus. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Kau penghibur kami Tuhan. Kau yang memulihkan kami Tuhan. Kau penolong kami Tuhan. Hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam
worship you, Lord. Kami menyembahmu, datang Roh Kudus. Kami siap Tuhan, membuka mata hati kami, telinga kami. We worship you, Lord. Kami mau menyembahmu saat ini Tuhan. Kami mau menyembahmu, memberikan glory Tuhan atas kami Tuhan. Bekerjalah Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Bekerjalah di tempat ini. Kami mau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Mengerjakan Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah kota ini Tuhan, di tengah-tengah teman-teman kami Tuhan, dalam lingkungan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kemenangan demi kemenangan Tuhan di tempat ini. Ada kemenangan demi kemenangan Tuhan di tempat ini. Kami mau deklarasikan Tuhan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan di tempat ini Tuhan. Karena ketika anak-anak berdoa, satu atau dua orang berkumpul, di situ ada nama Tuhan. Di situ ada nama Tuhan dan Tuhan bekerja di tempat ini. Oh yes Lord, yes. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan. Oh di tempat ini Engkau mengalir Roh Kudus, mengalir ya Roh Kudus, bekerja di tempat ini ya Tuhan. Tuhan anak-anakmu yang berbeban berat datang hari ini berikan kelepasan ya Tuhan. Berikan kelegaan ya Tuhan. Angkat beban mereka ya Tuhan. Anak-anakmu yang datang ya Tuhan dengan dilema-dilema Tuhan beri kejelasan ya Tuhan Yesus. Berikan petunjuk-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan berikan direction pada mereka ya Tuhan. Anak-anakmu yang datang dengan sakit penyakit hari ini ya Tuhan. Kesembuhan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Pada waktu kami menyembah-Mu ya Tuhan. Bekerja Roh Kudus. Bekerja Roh Kudus. Bekerja Roh Kudus. Lawat satu persatu di tempat ini ya Tuhan. Lawat satu persatu ya Tuhan. Jangan sampai ada satupun ya Tuhan yang datang ke tempat ini ya Tuhan. Mereka keluar gak dapatkan apa-apa ya Tuhan. Semua yang datang ya Tuhan. Mereka akan diberkati ya Tuhan. Semua yang datang ya Tuhan. Kau penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Semua yang datang ya Tuhan. Kau penuhi dengan
dengan sukacitamu ya Tuhan. Semua yang datang walaupun mereka tadi datang gundah gulana ya Tuhan, mereka keluar dengan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dari awal sampai akhir ya Tuhan, kami ada di sini memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Semua hanya tentang Engkau ya Tuhan. Gak ada yang lain ya Tuhan. Di tempat ini hanya nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus yang dimuliakan ya Tuhan. Yesus bertahta di tempat ini ya Tuhan. Bertahta di komunitas ini ya Tuhan Yesus. We are yours ya Tuhan. We are yours ya Tuhan. Ya Tuhan, be the center of our life ya Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengerti mengikuti jalan-jalan-Mu dengan setia ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk bisa melihat apa yang Kau lihat ya Tuhan Yesus. Untuk bisa merasakan apa yang Kau rasakan ya Tuhan. Kau pakai tangan kami, Kau pakai kaki kami ya Tuhan. Kau pakai kami untuk menjalankan apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Bangun kami ya Tuhan jadi komunitas yang setia pada Engkau ya Tuhan. Bangun kami ya Tuhan jadi komunitas yang penuh iman akan Engkau ya Tuhan. Bangun kami menjadi komunitas ya Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, aku berdoa ya Tuhan. Aku berdoa, aku hari ini percaya ya Tuhan, yakin bukan hanya kami menyanyikan. Bukan hanya di Alkitab bilang 2-3 orang berkumpul Engkau hadir ya Tuhan. Tapi bahkan saat ini ya Tuhan, aku rasakan Kau ada di tempat ini ya Tuhan. Roh-Mu mengalir ya Tuhan. Tuhan, biar api Roh-Mu ya Tuhan membasuh kami ya Tuhan. Membakar semangat kami ya Tuhan. Membakar iman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Terima kasih untuk Vina, Rita, Denny, ya luar biasa. Saudara diberkati. Ya, amin. Puji Tuhan. Oke, kita udah ini bulan kemarin kita kelewatan ya. Ya, karena 1-2 hal bulan kemarin kita agak kelewatan. Sebentar bisa pindahin. Oke, untuk ada di sini ada yang pertama kali nggak? Ada di ikut ibadahnya Bindof online, boleh angkat tangan. Yang pertama, oh ini yang pertama kali. Ada di belakangnya pertama kali, ya. Cialina, ya. Pertama kali walaupun kita kenal semuanya, tapi pertama kali. Oke, anyway, yang lainnya berarti welcome back, ya. Sebelum saya lupa nanti, ya. Kalau saudara semua nggak ada acara setelah ini, nggak ada yang perlu buru-buru ya setelah ibadah kita ini, nggak ada yang perlu buru-buru untuk pergi ada acara lain. Kita setelah ini kita akan melanjutkan fellowship kita di gedung sebelah di kantor gereja di Eklesia. Ya, kita akan ada makan-makan di sana, gathering, saling mengenal. Karena di sini waktu kita terbatas, di ruangan ini waktu kita terbatas. Tapi kita ingin mengenal, apalagi yang baru datang ya. Yang baru pertama kali datang, tapi ingin mengenal juga yang lain ya. Saya undang nanti untuk semuanya, kalau yang nggak perlu buru-buru, semuanya berkumpul bersama di Eklesia di gedung sebelah. Nanti tanya aja sama para Asia, kita akan jalan bersama ke sana. Just cross another building. Kita mau ketemu, mau mengenal satu sama lain lebih baik lagi. Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita ada beberapa pengumuman, ya. Yang pertama, permohonan doa. Kita, kalau saudara punya kebutuhan doa, saudara punya kebutuhan doa bisa kirimkan ke email kami bindofplus@gmail.com atau ke nomor ini. Tapi minta maaf, nomor ini masih agak bermasalah sampai saat ini, belum dapat jalan keluarnya. Ya, di email saja. Atau kalau misalnya punya kebutuhan doa, ya, ada yang kenal di sini, kasih tahu aja sama salah satu di sini. Ya, kita ada prayer chain setiap bulan, ya, setiap bulan sekali kita ada prayer chain. Semua kebutuhan doa kita doakan bersama. Satu komunitas ini akan berdoa bersama, ya, menyatukan hati, doa sepakat untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di tempat ini, ya. Dan kita juga punya tim doa, ya, kita punya tim doa yang regularly akan bertemu biasanya pagi-pagi hari ya. Kalau ada berapa di sini yang ikut tim doa, itu mereka bayar harganya bangun pagi untuk berdoa semua kebutuhan yang ada, ya. Yang kalau punya kebutuhan doa, kasih tahu, ya, kita akan berdoa buat saudara. Ya. Yang berikutnya kita juga ada kelompok sel group community kita memang
ngomong selalu tentang komunitas. Kita mulai dari komunitas yang kecil ke komunitas yang lebih besar untuk menjangkau lebih besar. Tapi kita selalu ada komunitas yang kecil. Komunitas yang kecil, cell group ini lebih personal gitu ya. Kalau ibadah seperti ini kita mungkin gak bisa ngobrol banyak, tapi kalau di cell group kita bisa ngobrol lebih banyak, bisa joke around lebih gitu ya, bisa saling mengenal lebih. Ya, kita ada fellowship, dan kita di cell group juga bukan cuma ngomong cuman buat happy ngomong yang nggak menentu apa. Di cell group pun kita selalu ada selain fellowshipnya, kita selalu ada firman Tuhan, kita selalu ada puji-pujian. Kita membentuk satu komunitas ya, yang mengerti firman Tuhan, yang bukan cuma bisa mengerti tapi bisa menjalankan firman Tuhan. Di komunitas itu kita belajar bersama-sama. Amin. Ya, ini ada beberapa foto, beberapa kegiatan kita ada. Ya tadi prayer team tersebut, ada fellowship, ada workshop ya. 2 tahun belakangan karena pandemik kita nggak bisa berkumpul secara lebih baik gitu ya, karena dihalangi dengan bermacam-macam. Tapi sebelumnya, dan nanti kita akan mulai lagi ya, kita ada fellowship di cell group. Bukan cuman selalu kita cuman ngomongin tentang Alkitab, ada fellowship. Ini misalnya kita punya beberapa grup, ini grup wanita ya, biasanya ada ini buat kue ya, buat kue. Grup prianya yang nyobain kue ya. Ya dong, kalau ada yang buat harus ada yang nyobain, bener ya. Ya, yang wanita biasanya buat kue, tapi nanti kalau makan gemuk lagi. Jangan deh, ya udah yang laki kita korban, gak apa-apa. Ya, you know, we sacrifice for that, it's okay. Gitu ya. Ya, 2 tahun belakangan kita juga gak ada mission trip ya, karena susah untuk keluar dari Singapura. But when everything okay, kita akan mulai lagi, kita ada mission trip, kita biasa ke Batam. Ya, yang mau ikut biasanya dari cell group selalu ada yang ikut ya, untuk bisa mission trip bersama. Oke, kemudian Bindov Plus ini kita ada, selain on-site service ini kita ada online service. On-site service biasanya seperti sekarang ini adalah Sabtu di minggu kedua ya. Kemudian online service kita ada di Sabtu di minggu keempat. Minggu keempat ya. Next online service yang paling dekat adalah berikutnya online service ada di tanggal 27 Agustus. Tapi bukan jam 2, jam 5 ya, kita lewat Zoom ya. Kita lewat Zoom. Kita biasanya kita sebarkan undangannya, kita sebarkan linknya, dan kalau misalnya yang nggak dapat pun bisa lihat di kita punya Instagram atau di Facebook, selalu ada linknya di sana ya. You join the online service. Ya, online service mungkin ada orang yang lebih senang di onsite service karena bisa langsung bertemu muka dengan muka. Ada orang yang lebih senang di online service. It doesn't really matter ya. It doesn't really matter. Just come and join us. Kita ada waktu online service pun kita ada breakout room. Setelah itu kita bisa saling menyapa satu sama lain. Oke? Ya, 27 Agustus tandakan kalendernya ya. Di online service kita juga punya kesempatan lebih karena yang ikut bisa bukan cuma yang di Singapura. Ya, kalau onsite terbatas di Singapura, tapi kalau di online semua kita ada yang ikut dari Malaysia, ada yang ikut dari Indonesia, ada yang ikut kadang dari Jepang, dari Australia ya. Itu kelebihan teknologi kita bisa lakukan ya, untuk reaching out. Tujuannya cuma satu ya, bukan untuk jadi terkenal. We just want to reach out more people. Kita cuma ingin mengenalkan kebaikannya Tuhan Yesus ke lebih banyak orang lagi yang membutuhkan. Amin. Amin ya. Tandakan kalender saudara 27 Agustus. Kemudian next physical service kita ada di Saturday 10 September ya, Sabtu kedua bulan depan ya, jam yang sama, jam 2, tempat yang sama ya. Selain kita di sini yang untuk yang dewasa, kalau yang punya anak kecil ya, mungkin pikiran aduh kepingin ikut tapi anaknya gimana ya. Ya, kita ada Bindov Plus Kids. Ya, Bindov Plus Kids di lantai ini, di ruangan Children Ministry, di sana kita ada Bindov Plus Kids. Ya, bawa anaknya juga. Ya, biar anaknya juga bisa dilayani, diajar tentang firman Tuhan, tapi mungkin dengan cara yang lebih fun, dengan cara yang lebih cocok buat anak-anak ya. Tapi anaknya di sana nggak akan cuma nonton film, nggak. Di sana kita ada mereka ajarkan tentang firman Tuhan. Mereka juga ada juga mengajarkan mungkin lewat film, tapi film-film yang cocok buat anak-anak gitu ya. Ya, bawa anak-anaknya di Bindov Plus Kids Service. Yang dewasanya di sini nggak usah pikiran anak-anaknya gimana nanti di sana, ada yang take care di sana, don't worry. Ya, kita punya orang-orang yang bukan cuma talented, tapi mereka memang punya hati untuk anak-anak. Amin. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya kita juga punya Bindov Plus, kita punya sosial media. Zaman-zaman sekarang kita ketinggalan zaman kalau nggak punya sosial media. Walaupun saya juga nggak punya Facebook dan Instagram, but Bindov Plus punya
Facebook dan Instagram. Kita punya kegiatan apa yang kita lakukan, ataupun mungkin sekedar devotion atau mungkin sekedar sharing, kita taruh di Instagram, kita taruh di Facebook, dan kita juga punya YouTube channel Wind of Plus, ya bisa cari, ya kalau cari jangan cuma cari, tolong subscribe juga sekalian ya. Ya, tapi di Wind of Plus kita taruh semua rekaman kita karena kita nggak streaming, jadi semua dari online service, ya firman Tuhannya, puji-pujiannya, di onsite service ini juga kita punya service recordingnya, kita taruh di YouTube. Ya, kalau misalnya tertarik, yang kemarin saya ketinggalan nih, nggak ada bulan lalu saya nggak bisa ikut, it's okay, just go to YouTube, lihat di situ. Ada firman Tuhan, khotbahnya di situ, ada puji-pujiannya di situ juga. Service recording ini pun, service ini pun kita record. Nanti setelah recordingnya jadi, kita juga akan taruh di YouTube. Kalau sudah bisa diberkati oleh firman Tuhannya atau oleh puji-pujiannya atau mungkin juga dengan testimoninya, di-share. Silakan share, ya. Silakan di-share. Ya, nggak ada larangan untuk menge-share. Ya, kalau ada yang diberkati dengan sesuatu, dapat sesuatu, terus ingat, ya ada temanku yang punya masalah seperti ini. Ada temanku yang mungkin harus mendengar firman Tuhan ini. Ada temanku yang mungkin akan diberkati dengan praise and worship ini. Di-share. Ya, silakan share ya. Silakan share, umum aja. Oke? Oke, yang terakhir adalah untuk persembahan dan perpuluhan. Kalau saudara berbeban untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, kita ada kotak persembahan di depan sana. Ya, kalau nggak salah di luar juga ada ya satu ya. Silakan aja, di sini banyak channel yang nggak mungkin bilang wah kelewatan, nggak apa-apa, kelewatan dari sana ada di sana. Nah, I'm just kidding. Ya, I'm just kidding. Yang berbeban untuk memberikan persembahan ya, silakan berikan persembahan. Ya, kalau yang mungkin yang sekarang yang lebih modern, wah saya nggak, di dompet saya nggak pernah ada duit, it's okay, kita juga ada PayNow. Ya, oke, mungkin boleh dikasih lihat PayNow-nya. Amin. Oke, saudara siap menerima firman Tuhan? Enggak gitu ini, mungkin siang kali. Oke, saya tanya sekali lagi yang agak semangat ya. Oke. Semangat supaya preacher-nya juga semangat gitu ya. Ya, saudara siap menerima firman Tuhan? Oke, saya percaya mungkin ada dari saudara mungkin yang baru, yang pertama kali datang, mungkin juga sudah 2-3 kali datang tapi nggak begitu mengerti historinya dari gereja kita. Historinya siapa kita sebetulnya, apa panggilan kita sebetulnya. Hari ini Pastor Peter, gembala dari Bahasa Indonesia Fellowship, dia akan memberikan gambaran, akan memberikan blueprint, bukan blueprint, apa yang namanya. Ya pokoknya dia akan memberikan gambaran history dari gereja ini supaya kita semua mengerti. Dan mungkin juga ada yang bingung, kenapa kita ada di sini. Setelah ini saudara akan ngerti kenapa kita ada di sini. Ya, amin. Siap menerima firman Tuhan? Oke, silakan Mas. Shalom semuanya. Wow, puji Tuhan. Yang tadi yang baru yang pertama kali di sini siapa ya? Angkat tangan ya. Oh, haleluya. Amin. Ada yang dari Alina. Oke, Alina. And halo. Wow, luar biasa sekali. Siapa yang dari main service ya? Ada yang dari main service enggak di sini? Enggak ada ya. Oh, from main service ya. Wah, haleluya. Oke, selamat datang ya. Saya ingin memperkenalkan sedikit tentang saya ya. Saya umur 6 sudah di Singapura. Jadi sebenarnya saya sudah orang Singapura ya sebenarnya ya. Jadi saya punya first language, hampir lupa bahasaku. Saya sudah nggak bisa, lupa sekali sampai nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Tetapi ada satu hari Tuhan kalau memilih seseorang untuk dipakai oleh Dia, saya harus pikul salib saya. Saya sungguh puji Tuhan. Saya sekarang bisa pimpin satu gereja
Ratiwen di sini ya. Ratiwen ada siapa lagi ya? Mereka yang membantu saya, yang selalu mengajar saya tentang bahasa Indonesia. Jadi saya bersyukur ya hari ini bisa lihat ada Ratiwen, ada yang lain. Yang dari bahasa Bindov mana ya? Ada gak? Cuma satu ya? Wah, cuma satu ya yang ada Pastor Wilfred ya. Haleluya. Hang on, let me. Oh, wait. Okay, hang on. Just realized that I have to the wonders and the peril of technology. I have to Wi-Fi. I have to sync it with my phone. Okay. There you go. Otherwise, my file doesn't come out. Okay. Benar-benar ini, benar-benar. Go anyway. Today, let me check. It's okay. I have it here already. Okay. Okay, I have it there. Okay, good. Great. I just want to anticipate. Okay, let's pray before we start ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan saya doakan untuk semuanya bisa dijamah oleh Tuhan. Tidak ada satu yang keluar dari ruangan ini yang tidak dijamah oleh Tuhan. Hari ini biarlah ada satu pengertian dan juga satu pengetahuan Tuhan tentang firman-Mu Tuhan. Tentang kenapa kita dipilih, dipanggil dan harus dibuktikan setia. Kami bisa di sini, kami di hari ini yang dengar firman Tuhan hari ini. Biarlah hari ini Engkau yang seperti dengan jarimu Tuhan. You point something into their heart, Father. So that Lord, hari ini mereka tahu bahwa tujuan mereka kemana dan juga kesediaan apa yang Engkau telah sediakan untuk mereka di masa depan mereka. Perjalanan ini Tuhan, berkatilah mereka semuanya. Supaya perjalanan ini semuanya, yang dalam perjalanan adalah perjalanan yang menuju kemuliaan Tuhan dan kemenangan Tuhan. Tuhan hari ini berkatilah semua yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan, amin, amin, haleluya. Oke, anyway, saya adalah pastor dari Bindov. Saya punya congregation, kebanyakan adalah migrant workers ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa bisa mulainya dari migrant workers ya. Can I have the next slide please ya? Oh, I like your. By the way, that was awesome, isn't it? I like the keyboardists and today the worship leaders are just fantastic. Saya gak bisa bayang ya kalau kalian pulang ke rumah udah ada keyboard, udah ada lagu ya. Do you feel like coming to the house and then udah ada orang main keyboard? Oh, so nice ya. Maybe I should do that on my Spotify ya. Every time I come in, there's ada bossa nova and very good. Wow, very nice. I like it. I enjoy it. It was awesome. Yeah, it was really good. So I really enjoyed that. Okay, saya ya. Is it okay if I bolak-balik Indonesia bahasa Inggris? Okay kan? Ya, no problem ya. Can semuanya kan di sini ya. Hebat semuanya. Okay. Di tahun 1980s ya. Saya ingat 1982 saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Dan di situ ada seorang yang namanya Pastor Kong Hee yang datang ke sekolah saya, yang di situ dia menginjil. Dan setelah itu saya masuk ke dalam cell groupnya dia, seperti cell groupnya Pastor Yanto ya, ada namanya Eklesia. Jadi saya punya cell group pertama adalah Eklesia. Ya, saya harap hari ini sejarah semuanya kalian bisa tahu, akhirnya kalian bisa ada tujuan, so that you have a decision to make also. Decision, keputusan whether this is the right church for you, and I'm sure this is the right church for you, and I hope at the end of the day you will be blessed and bisa terdorong. I pray that the Lord's drive will be upon you. Amen. Okay, then I remember that di gereja Marine Parade Christian Center ada dua cell group yang paling besar. Yang satu namanya Eklesia, yang satu namanya Anastasis. Anastasis pemimpinnya adalah Pastor Yang. Jadi saya di bawah Pastor Kong. Di 1980s. Setelah itu saya ke Amerika, saya kuliah di sana. Dan saat saya kembali, saya kaget. Ternyata Eklesia telah keluar dari Marine Parade Christian Center, dan kemudian Anastasis juga keluar dari Marine Parade Christian Center karena ada tujuannya Tuhan ingin membentuk mereka masing-masing ya untuk menjangkau, untuk mendampak bangsa Singapura.
Dan disitulah ada 2 gereja keluar munculnya. Satu namanya, mereka mulai dari City Light Church, dan berikutnya mereka jadi City Harvest Church. Dan kita punya gereja menjadi Bedok Christian Center. Waktu saya balik dari Amerika, waktu saya mau kembali ke gereja, udah nggak ada gerejanya. Jadi saya ikut, saya punya cell group leader saya, yaitu saya ingat cell group leader saya ada di Anastasis under Pastor Young. Ya setelah itu saya masuk ke gereja Bedok Christian Center karena ada tujuan. Tahu nggak tujuan apa? Karena di sana saya ketemu istriku. Ya saya tahu kenapa Tuhan membawa saya keluar dari Eklesia ke Anastasis, karena dari Bedok Christian Center. Di situ saya ketemu istriku. Dan setelah itu di 93 kita ganti nama karena tujuannya sudah beda. Tujuannya sudah ke Tuhan sudah mulai mengukirkan perjalanan kita. Dan di sana kita harus ganti namanya. Seperti kalau kita mau ke JB, ke Malaysia ya, pakai Honda nggak apa-apa ya. Tapi kalau keliling dunia harus pakai Mercedes Benz ya nggak, tahan lama ya namakan, ya kan? Ya nggak, kalau masa pakai Honda nanti sampai di Chiang Mai udah langsung jauh, udah harus ganti mobil lagi ya. So you need a bigger car, you need a vehicle, a bigger and more reliable vehicle. So kita ganti nama jadi Cornerstone Community Church. Karena kami punya tujuan adalah it's for the community. And that's the reason why you guys are called Bindorf Plus, is to serve the community. Okay? So if anyone don't understand, just let me know, okay? Just angkat tangan, okay? Just let me, I'll just try to explain. And I'll try to finish it as soon as possible as well. Okay? Dan in 1996, ada sesuatu yang terjadi. Adalah kita di mana-mana kita waktu di 93, kita sebagai nomad, tahu nggak nomad artinya apa? Jadi pindah-pindah terus, kalau ada apa pindah-pindah terus. Dan Tuhan berkata kita harus tetap ada satu tempat yang kita bisa ditetapi. Dan ada dan ternyata di tahun itu hanya gedung ini yang available. Tapi gedung ini namanya Music World. If you Google Music World today, ya dulu ini tempat disco loh, Music World, benar, tempat disco. Dan ternyata Music World is a den for drugs, for prostitute. Puji Tuhan, Tuhan struck something in the music world and bangkrut. Okay, so I want to sell it away. Saya ingat waktu pertama kali saya datang ke gedung ini, itu benar-benar yang namanya hedonistic, yang bisa di-describe dah. Ada pertama masuk ada satu kepala namanya Medusa, Medusa, right? Dan masuk ke dalam, ada banyak CCTV. Dan CCTV itu semuanya all pointed towards the women's toilet. My goodness, it is nothing but it was a hedonistic place. Dan pastor yang berkata, but God says this is the place that we must possess. Yang benar pastor yang. So we prayed. In the end, we prayed. And setelah itu Tuhan memberikan kita gedung ini. Dan waktu kita bongkar segalanya, saya ingat waktu itu kita nggak ada, masih belum not enough cash, not enough funding, right? Kita semuanya turun tangan. Setelah kerja balik turun tangan, saatlah semuanya. So we have a part in building this church. Amin. And you have the part to build this church too. Benar. You cannot defend what you don't own, ya nggak? Kami nggak bisa membelakan kalau kalian pikirnya ini bukan saya punya. But you can defend if you think this is your own. Amin? Amin? Jadi di sana kita mulai. Dan ternyata Tuhan juga berkata kepada pastor yang katanya, kita yang di leader, kita harus menjadi teetotaler. Tahu nggak teetotaler? Saya kira dulu teetotaler, bahasa Inggris saya kurang bagus ya. Saya kira main Othello ya. Pernah main Othello belum? Yang hitam putih. Ya, Othello saya kira, teetotaler, pastor yang, what is that teetotaler? Which means we should refrain from drinking wine. Gak boleh minum arak. Kenapa ya? Kita nggak tahu kenapa. Kalau kalian lihat di Imamat 10:9-11 ya, itu berkata, Tuhan berkata, kalau kalian mengambil keputusan tidak meminum arak, engkau akan you can discern berbeda roh jahat, roh baik atau roh jahat. You can't do discerning. You can discern what is good, If that is the gift of God, do you want it? I want it.
Kalau bisa discern dari yang mana good and bad, saya mau. Ya enggak, saya mau. Jadi enggak minum arak adalah bayar harga yang menurut saya paling murah. I can because anyway I don't drink ya. Yeah, I don't drink anyway, so it's easy. But some people who are drinking, who love to drink champagne wine, ya, mereka harus, the leader has to ambil keputusan. There is reason, ada alasannya. Kenapa? Karena setelah kita mengambil Odeon Katong, ternyata lingkungan kita, di wilayah kita semuanya, banyak pub. Saya ingat setiap Sabtu ya, kita datang untuk bersihin gereja. Setiap kali kalau buka pintu di gereja ya, bau pesing. Kenapa? Orang pub dari belakang, dari luar di lingkungan ya, datang sini untuk, dia toiletnya di sini. Wah, it's very bad. We decided to pray. We pray and we pray and we pray. Tahu nggak, satu persatu, ada banyak pub sini, was the center of all pub. Satu persatu pubnya ditutup oleh Tuhan. Karena kita doa, setiap kali kita datang doa, rajin doa. Pakai itu, Pastor Rianto is right. If you can, ikut doa. Karena ada kuasa doa. Amin. Mulai tutup, lama tutup. Dulu di bagian Katong, it's not a good place untuk invest katanya. Banyak pub. Setiap minggu saya ingat, selalu ada polisi datang. Kita punya window di crash by people. And then always ada ancaman. A lot of things. In the end, kita doa. In the end, mulai pubnya ditutup. Tahu nggak? Setelah pub ditutup ya, kita namanya the gentrification of Katong community. Gentrification means semuanya diangkat. Lama-lama diangkat semuanya. Dan roh jahat, roh kegelapan sudah mulai diusir oleh Tuhan. Dan lama-lama tempat ini menjadi tempat yang khusus buat komunitas. Saya ingat Sea View mulai di on block. Dan lama-lama banyak high-end kondominium mulai rising up. Sekarang lihatlah kita punya komunitas di bagian ini semuanya. Wah, a lot of cafe, a lot of restaurant, ya gak? It's also children friendly, ya gak? Dulunya tidak. Dan saya yakin sekali, karena we made a pact with God that we do not drink. Kita tidak meminum. This one, it's our decision, bukan your decision. But you are most welcome to take the decision. Why? Kenapa? Tuhan berkata di Imamat 10 berkata, if you can discern between good and bad, why not take it? Ya gak? Why not take it? Kalau lihat baca benar-benar Imamat berkata, di saat engkau ada pertemuan dengan Tuhan, engkau harus dilarang untuk minum arak. Karena disitulah Tuhan berkata, kamu bisa tahu bahwa yang mana benar dan mana tidak. Jadi ada pertemuan dengan Tuhan. Kalau nggak ada pertemuan Tuhan, itu urusan kalian. Tapi kalau kita selalu ingin ke pertemuan ilahi dengan Tuhan, jadi kita refrain myself from drinking. Itulah akibatnya, itu alasannya. Remember, the whole district sekarang sudah dirubah karena kita mengambil keputusan. Amin. Oke, I have to rush a bit more. Dan nanti 8 kita ada satu guru yang datang namanya Pastor Brian Bailey, and he give us the journey of Israel. The journey of Israel, it will become satu teladan buat kita. Teladan adalah teladan untuk apa? Kita tahu sekarang bahwa kehidupan orang Kristen bisa diukur. Berarti what is the level of your Christian life belief right now bisa diukur di dalam perjalanan Israel. Ada satu hari saya minta Pastor Rianto yang mengajari kalian, karena dia juga lulus dari Zion ya. Dia tahu. Dan saya di gereja Bindhof selalu mengajari tentang the journey of Israel. The journey of Israel, kita harus tahu bahwa kita harus keluar dari kebudakan. Tapi keluar dari kebudakan dari Mesir di dalam kita harus keluar juga. Kadang-kadang kita ya datang ke ada namanya victim mindset. We have to take out the victims out of our mind. Dan kita harus lihat bahwa kami punya perjalanan ada bisa transformational. Dan harus lewat 2 laut, at least 2 laut. Satu, water baptism, yang satu lagi, Holy Spirit. Kita ngajarin tentang water baptism. Dan kita juga harus masuk ke dalam the valley. The valley is, what do you call it, valleys? Lembah. There's a lot of valleys that we have to go through, lembah.
Jangan takut kita masuk ke lembah. Siapa di sini hidupnya semua di atas bukit? Nggak ada kan? Wah, saya mau tahu. Itu Injil yang saya mau tahu juga. Nggak ada. Kehidupan kita, perjalanan kita selalu ikut naik ke bukit, ke lembah, bukit. Seperti apa? Roller coaster, ya nggak? At the end of roller coaster, I made it. Siapa setelah roller coaster bilang, oh man, I don't like that man. Enggak, tidak ada. Let's go for then ada valley yang kita harus ikut, namanya marah. Wah marah, tahu kan marah. Ada valley lembah namanya marah. Nah, berarti kepahitan kita harus diusirkan. Ilim apa ilim? Kadang-kadang kita dengan Tuhan ada kemenangan, tapi Tuhan berkata jangan stop dalam kemenangan. Karena Tuhan berkata kita harus dari kemenangan ke kemenangan, dari glory to glory. Jalan lagi ke Kades Barnea. Apa Kades Barnea? Di situ ada tempatnya, ada spy. Kita harus possess the land. Kades Barnea ada tempat possess the land. Seperti di music world ini. Kalau kita tidak melawan kuasa kegelapan, kita nggak ada tempat di sini. We will not be here. We will be somewhere else. Tapi kita, because we fought for it, ask God for it, kita mengusir raksasa di sini. Kita bisa dapat tempat ini. Amin. Terus juga di mountain kita diajarkan 10 Commandments. Tapi ada satu lagi nama Tabernacle of Moses. Dan baru masuk ke Jerusalem. Ini namanya pelajaran Journey of Israel. I hope one day di sini kalian bisa diajarin tentang the Journey of Israel. Karena di Bindhof kita juga ajarin semuanya anak-anak kita tentang perjalanan menuju ke kemuliaan. Amin. And then the 2018, setelah jalan perjalanan ini semuanya ya, kita punya identitas baru dibentuk. Saudara-saudara, kita nggak bisa dibentuk kalau kita belum lewat lembah, belum dicoba, belum mengalami kemenangan, kita nggak bisa identify ourselves, ya gak? You don't get identified just by sitting there alone and do nothing, ya benar kan? You get identified when you win something. When you have taken something and you define something, ya gak? Saya nggak menjadi designer just for sitting down there, no, because I did something. So, after all this journey dari 80 sampai 2006, kita baru sadar sebenarnya kita milik satu suku. Suku ya. Di sini banyak dari orang Shanghai gak? Yang nggak ada Shanghai gak? Banyak Hokkien kan? Ada Hokkien gak? Hokkien. Oh, those are Hokkien, raise your hand. Wah, ini my wife Hokkien. Only of you Hokkien ah? Oh, Teochew? Pasti banyak Teochew. Wah, Teochew. Wah, Teochew Nang very gentle one. Teochew. Ya. Ada yang Cantonese gak? Cantonese. Cantonese, I'm Cantonese also. Wah, I have a friend there, Cantonese. Kalau Cantonese katanya very loud, too loud. Ngomong very loud, ya gak? Very cholo namanya. Wah, that's talking about myself. Tapi saudara-saudara, di Cornerstone, bahasa Indonesia, di Cornerstone Community Church, I want to tell you this, okay? Kita juga, we belong to a tribe. And after all these things we went through, you can guess what kind of tribe we belong to. We belong to the tribe of Judah. What is the tribe of Judah? Raja Daud dari Judah. Jesus is from the tribe of Judah. What is so different about the tribe of Judah? The tribe of Judah, we possess the land. We fight for something. We believe in something. We go for it. We have faith. We put the faith in it and we go for it. Kalau kalian nanti lihat di Tabernacle Moses ya, ada dua orang yang satu namanya Bezalel dari tribe of Judah, satu lagi Aholiab from the tribe of Dan. Ternyata the tribe of Dan, siapa di sini ada fashion designer? Who is a fashion designer here? Anyone is fashion designer? No. Kalau tahu tentang kain, tentang kecantikan kain, korden itu dia from the tribe of Dan. Because that Aholiab, dia yang beautify the tabernacle of Moses. Tapi yang namanya Bezalel, wah, dia design, they create everything, did everything, pakai mengukir semuanya. So, you know the tribe of Judah is very different. So ask yourself this question hari ini. Kalian cocok gak dari tribe of Judah? Saya sama also in the tribe of namanya Benjamin ya, sering doa. Nggak salah, saudara-saudara nggak salah. Kenapa? Karena kita perlu doa. I want to tell you this, okay, di Perang Dunia Kedua,
I tell you, the war was won by people in the tribe of Benjamin who prayed for things to change. If you want things to change, you must have the whole tribe. Tapi di Cornerstone, we belong to the tribe of Judah. Amin? Okay? Are you guys okay or not? You guys kayak sore mungkin the rice, the carbohydrates started to kick in, is it? Okay. Okay, then let's go to the next one. Okay? Sorry. Let's go to the next one. Okay, guys, I want to show you this, okay? Where's the, okay. Now, if I want to ask you, if you want to know about Star Wars, anyone is a Star Wars fan here? Star Wars? Hah, nggak ada ya? Cuma satu? Hah, cuma satu? Nobody is a Star Wars fan? Okay. Oh, who's a Star Trek fan? I am a Star Trek fan. Okay. Hey, I just use Star Wars and Star Trek also. Saya Star Trek fan, ya. But okay, let's see if you guys are not a Star Wars fan, ya. Tanya dengan pastor, kalau saya mau tahu tentang Star Wars ya, saya harus nonton yang mana? Kebanyakan ya, permulaan dari mana? Saya selalu memperkenalkan bahwa if you want to know about Star Wars, start with Rogue One, episode 0, yang episode 0, okay? And then of course, in September, next slide please. Next slide please. If you want to know about Rogue One, you must watch 0.1, Andor is coming in September. So if you want to know what happened to Rogue One, you must watch this one. Ini coming out in September, okay? I'm not promoting Disney Plus, okay? But if you want to know about something about Star Wars, mulai dari Rogue One. Can I have the next slide, please? Then after that, if you finish Rogue One, I said, okay, then where did we go? Because I don't understand. Oh, kalian harus melihat Star Wars episode keempat. Loh, kok dari episode 0 langsung ke episode 4? You have to know. Okay, then you have to know episode 5. Then you have to know episode 6. Setelah episode 6, nah, tapi banyak yang belum tahu karena it's not connected. So if you want to know that, you have to watch all the way to episode 1 sekarang. Wah, itu gak, you guys confused? Confused ya? Then you have to watch episode 1, then you watch episode 2, then you know where does Darth Vader come from. Because you wouldn't, karena gak bakalan tahu, kok ada seorang nama Darth Vader dari mana munculnya. Karena dari sini, ya. Dan setelah itu, can we go to the next one? Ada lagi lanjutan, ada episode 7, terus gimana, 8, sampai 9, baru conclude the whole entire Star Wars. Kalau kalian ingin tahu tentang Star Wars semuanya, itulah kamu harus urutnya begitu, 0, 01, 0, terus langsung ke 4, 5, 6, baru lagi ke 7, 8, 9, baru 1, 2, 3. Aneh sekali ya, tapi semuanya tujuan ini ada satu. Can you go to the next slide? Adalah, if you want to know everything about Star Wars, there's only one thing they talk about Star Wars. It's called social justice. Keadilan sosial, ya gak? It's about social justice. It's the same way. Can I have the next slide, please, ya? If you read cuman Matius, if you read cuman Lukas, if you read cuman Imamat, Kejadian, and then bolak-balik, you won't understand. Right? Benar kan? You have to read the whole Bible. All the 66 of them. Harus baca semuanya. Kalau enggak, kok ini enggak ada dari baca di Efesus, Efesus, kok muncul lagi di Revelation. Kenapa? Harus baca lagi kembali. Kok ada satu Smyrna di mana? Dari mana muncul di mana? Semuanya kita harus baca. Jadi kita adalah gereja yang teach the full gospel. Kita bukan khusus dengan Matius, Lukas, Kejadian. So we have to read the whole Bible. Di sini, pelajaran sini ada kita harus read the whole Bible. And after you read all the 66 book, you realize one thing. Tujuannya sama, keadilan sosial. And that's where we come in. Can I have the next slide, please? Okay, so if you want to be a cornerstoner, mari saya menjelaskan. Ya, kita adalah Protestan ya. Kalau ada yang Katolik di sini ya, wah saya minta maaf ya. Di sini semuanya Protestan. Do you know the difference? So we are not Catholic, we are Protestant. We are not. That means we protest against the Catholics. Okay, because you want to blame, please don't blame me. Blame Luther. Okay, Martin Luther. Don't blame me because he started everything all over. Ya. Yang kedua, kita adalah Arminian. Apa tuh artinya, Pastor? Apa nama Arminian? Kita bukan Calvinist ya. Kita Arminian. Arminian artinya we are safe
when we given the salvation, it is by the free will of God. Tuhan memberikan kita untuk membebaskan, untuk kita memilih. Tuhan memberikan kebaikannya dia, kita memilih untuk mengikut dia atau tidak. Dia berikan kita untuk satu kuasa untuk memilih dia. Nggak ada orang di sini dipaksa untuk mengikut dia. Nggak ada. Tapi kalau Calvinis beda. Calvinis adalah, saya adalah dipanggil Tuhan dan selama hidup saya jatuh, saya bangkit lagi, saya jatuh lagi. Gimana pun saya hidup, Tuhan sudah tentukan saya sudah diselamatkan. Nggak salah, juga nggak benar. Arminian juga ada salah, juga ada nggak benar. Ya, itu kalau kita explain, wah bisa sampai tahun depan ya. Ya, jadi kita memilih bahwa Arminian karena kita bisa mencari keputusan untuk, karena semuanya adalah it's a free will. The free will offering, the free will, everything is a free will that we follow Christ because we love Him for who you are. Ada orang di sini dipaksa nggak untuk menikah suamimu, untuk memaksa untuk menikah istrimu? Enggak kan? Enggak ada kan? Perkawinan adalah it's free will. Maka tuh kalau pernah, if you go to wedding, right? The pastor always asks, is there anyone here who oppose this couple for wedding? Yeah, you can't. Then you ask, yeah, I come for free will. 2 minggu yang lalu kita ada baptism ya. Sebelum dibaptis kita tanya, apakah ini keputusanmu untuk dibaptis? Ya, inilah keputusanku. Tidak ada orang paksa, nggak ada orang paksa. Inilah keputusan. Dan dengan pengakuan mulutmu saya membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Kudus. Dan kita membaptiskan mereka. Arminian, it's a free will. Number 3, we are from the tribe of Judah. When you are tribe of Judah, you must know we are the children of God as well. Amen. Tadi saya sudah jelaskan, tribe of Judah, we will go forth, okay. Saya ingat di Kadesh Barnea, ya, ingat bangsa Israel, Musa berkata katanya, saya ingin lewat tempat ini ya, ada musuh di sebelah kanan kiri. Saya bilang sama musuhnya, saya mau lewat, kita adalah bangsa yang damai, jangan menyerang kita ya. Ada satu kerajaan namanya Og and Shiron kalau nggak salah. Dia berkata katanya, we are a peaceful nation, please don't come and attack us. In the end dia attack them. Wah, Musa langsung, wah hebat. And Musa went back and fight with them, fight for them. In the end, they took over the land. And that is the characteristics of a tribe of Judah. Amin. Yang keempat, kita percaya dengan water baptism. Water baptism bukan sprinkling ya, bukan sprinkling, di-immerse. Wah, harus basah semua, immerse. If you are, kalau udah dibaptis lagi sudah bayi ya, I will suggest that baptis lagi, diselam, karena ada sungguh bermakna, ada artinya. Amin. Yang kelima, kita adalah Holy Spirit filled church. Kita percaya dengan Holy Spirit. Kita bukan namanya the cessation church. Cessation church adalah berkata bahwa Holy Spirit sudah tidak lagi berjalan di bumi ini. Itu sudah selesai di tahun itu setelah Tuhan telah bangkit telah naik ke surga. No, saudara-saudara, ada orang mengajari begitu, tapi kita percaya bahwa kita adalah Spirit-filled church. Amin. Tanpa Holy Spirit sulit sekali. Number 6, we are a tongue-speaking church. We speak in tongues. Kita tidak ada terasa malu sama sekali. We speak in tongues. Why we speak in tongues? Kenapa kita speak in tongues? Saudara-saudara, saya mau tanya kepada kalian ya. Apakah kalian pernah terjun ke dalam satu situasi where you are speechless? Pernah? Jangan angkat tangan ya. Jangan. No, tell me. Have you come to a point where you are at the lowest, and you just cried and nothing can come out from your mouth? Tidak ada satu kata-kata yang bisa keluar dari mulutmu. Karena I'm so sad already. I'm speechless namanya. That's where the Holy Spirit comes in. When you speak in tongues. And I remember waktu saya dalam pengalaman itu, saya hanya lutut kaki, hanya nangis, hanya speak in tongues. For the next half hour, 1 hour saya speak in tongues. Half hour, 1 hour. Saya ingat. Setelah itu ada damai datang. Dan kemudian, 2-3 hari kemudian, terobosan terjadi. Kenapa? Karena Holy Spirit yang mendoa syafaat untuk kita. Yang kita tidak bisa describe, He will describe for us. We can't do it, He can do it for us. And when you speak in tongues,
your spirit that is so painful, is indescribable pain, you are speaking to the Lord Almighty. The Holy Spirit intercede for you. That's why we believe in speaking tongues. Amin. Hari ini kalau belum ada dibaptis dengan Holy Spirit dan bisa ada evidence of speaking tongues ya. We have a specialist, Pak D, Pastor Wilfred. He's a specialized in baptize you in the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Are you guys okay? I feel like I'm the one that's excited. Okay. Now, okay. Why we believe in Holy Spirit baptism? Karena kita percaya bahwa hidup kita harus ada buktinya Holy Spirit telah melakukan sesuatu dalam kehidupanmu. Holy Spirit must be evidence. We cannot, nggak bisa mengarang, nggak bisa menipu, nggak bisa. You cannot just describe it from anywhere. Amen. Okay. Then number 7, we are a prophetic church. We believe that God give us a gift of prophecies. Kenapa? In Amos 3:4 berkata, if there's thing, and the Lord says this, there's nothing that God do without He inform the servant of God, the prophets. Berarti apa yang Tuhan ingin lakukan, Dia selalu kasih tahu the prophets. So we believe in the prophetic church. A lot of my life was because someone prophesied for me, and it came to pass. Saudara-saudara, sebelum saya nanti saya mau mengundang seseorang yang memberi prophecy for someone. 10 years ago, about 12 years ago, a guy came, and I have a pastor, Pastor Freddy, if you guys remember him. And he was prophesying for him tentang bahasa Indonesia Fellowship katanya. Setelah engkau jadi pastor, inilah engkau harus lakukan. Dia berkata kepada Pastor Freddy, this is what you should do, this is what you should do. Dan saya sebagai deacon, Chandra, your deacon, you must listen. I was just a deacon. I was standing next to him while the prophets was speaking word for him. And then 2 years later, the pastor contract is over, and pastornya balik. Saya diundang jadi pastor. Waktu saya jadi pastor ya, wah, seperti the first time father. Yeah, first time father. When anyone here is the first time father? When the baby comes, what do? Do you say, "Wow, I know what to do already"? Wow, then your wife slap. Yeah, you've been father before. Ya kan? Right. When your baby is born, ya pertama kali born ya, you will know kewalahan ya enggak? I don't know what to do. The church was born in front of me, and I didn't know what to do. Dan saya ingat what the prophets speak to him. To the pastor, to the ex-pastor. And you know what I did? We call it, I stole it. I stole the prophets, the prophecies from them. Then when I connected with these prophets, the prophet told me, no, you didn't steal it, but you claim it. You claim it. So because I claim it, and cara-cara apa yang saya membangun gereja-gereja ini, saya ikutin apa yang dia sudah memberikan kita. Namanya percetakan biru buat saya. And now we have Bindorf, sebelum ada Bindorf Plus, there's a Bindorf. There's a Cornerstone Bahasa Indonesia Fellowship, and that's how we run it. God, I didn't run it by my own, no. He has given me the blueprint because a prophet does it. Now, nomor 8, we are a revivalist. Kebangkitan rohani, we must pray for kebangkitan rohani. No one here should be found sleeping, okay? You must be a revivalist. Amen? And number 9, we are a mission-sending church. Okay? Now I want to tell you this, okay? You guys ya, datang dari Indonesia ke Singapura. Now you stay here, right? What is your status? PR, some of them like myself, citizenship, right? But where were you born? You were born in Indonesia. Ya gak? Kalau kalian sekarang sudah dapat namanya the children of God in the tribe of Judah, in the tribe ya, sebenarnya kalian datang ke Singapura sebagai apa? Can I tell you what is your status? Your status is a missionary. Have you ever thought yourself as a missionary coming to Singapore? You should. You should. Because you come to Singapore as a missionary, you blend with the people, you preach the gospel to the rest of the people, you are a missionary to Christ. So don't come and think like, oh, saya harus ke Philippines, saya harus ke Vietnam. No. Start with what you are now. Have you ever realized that you are a missionary?
Amin. I always tell my wife, hey, I'm here, missionary. I became a pastor here, but my native is in Indonesia. So you are missionary. Amen. Next one. Can I have the next one, please? So what is our modus operandi? Atau apa yang kita harus lakukan? Pertama, we will wait, contohnya teladannya dari Yesus Kristus. What did Jesus did? When Jesus first in his ministry, what did he do? Dia berdiri di depan bait Allah, dia berkata apa? Dia katakan dari Yesaya 61 ayat 1. What is Yesaya 61 verse 1? He said, the Spirit of the Lord is upon me. Yeah? And what did he do? Spirit of the Lord upon me. And he says that, because he has anointed me, what did he do? To preach the gospel to the poor. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin dan dia telah mengutuskan aku. Saudara-saudara, 10 years ago, I began to understand why am I have to memimpin gereja semuanya TKW. Ya, Ratiwan ya. Ratiwan. Yang pertama, saya harus berubah pola pikiran saya bahwa mereka bukan orang TKW. Mereka adalah anak-anakku. The minute I changed that perspective, I became a father, they became my daughter. My congregation, 80% semuanya wanita. So I have to guard myself. My wife is with me all the time. I have to guard myself. Benar, I have to guard myself. But the Lord says, you have to save the poor. So I want to encourage you and I want to challenge you, menantang kalian semuanya. Kadang-kadang kalian, saya tahu orang bisnis, kadang-kadang di Indonesia banyak sekali ya, waktunya atau nggak ada waktu kasih uang untuk yang miskin. Ya nggak? Atau enggak, kita naik pesawat ke mana, ke Palau atau ke Palu, kemana ya, untuk just to my responsibility as someone to reach out to the poor. But I want to encourage this. The poor is just outside our house. Ya gak? Yang miskin ada di depan rumah kita. Waktu saya pertama kali bicara dengan Pastor Rianto, you don't have to think any about the poor. The poor are with us. The poor are with us. You don't have to go so far. Saya ingat ada satu financial guru yang namanya Robert Kiyosaki ya. Everyone knows Robert Kiyosaki, rich father, poor father, right? Rich dad, poor dad, right? What did he say? If you want, kalau ingin invest ya, if you want to invest with your money, ya, if you are in US, don't invest in Vietnam, invest in so far away. Invest in your own backyard first. Mulai dari yang backyard first. So he always I also read the book. I read the book. Yeah, seriously. So I began to invest in the little stocks from the local one first. The minute the local stocks is moving very fast. Now I'm not encouraging you to because I wanted to test that theory. Karena that theory is very biblical. And the Lord says that, you want to invest in the poor is just outside. Kalian ingat gak ada satu kisah namanya Lazarus and the rich man? Pernah gak? Di saatnya orang miskin diberikan nama. Orang kaya Tuhan tidak sama sekali gak mau, don't want to mention the name. Baca aja di Alkitab. Ya gak? Kenapa? Have you read it? Like the rich man, God never give the name. But a poor man was given a name, Lazarus. Why? Because Lazarus was his ticket to heaven. Maka itu, my priority is to save the poor. Why to save the poor for what? Untuk mereka keluar dari kemiskinan. Social justice, keadilan sosial. Di Bindov, setiap minggu saya memberikan 3 menit atau 5 menit punya khotbah tentang persepuluhan dan persembahan. Untuk apa? Untuk mereka bisa ada iman, untuk keluarkan mereka dari kemiskinan. Waktu saya inherit the place, right? Saya bikin data analytics. 37.4% of my congregations, semuanya ada utang.
after 4 years of bombardment with word of God, persepuluhan, persembahan, I went to do another survey. Sekarang cuma 11.3% yang masih hutang. Give glory to God, amen? Amen, hallelujah. So I know my responsibility as a pastor is to bring them out of poverty mindset. Bukan poverty aja, mindset. Sekarang saya bangga sekali, saya dengar banyak yang udah punya tanah dan sudah bangun kos, udah ada pengusaha. Mereka masih di sini loh, udah ada pengusaha di rumah. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya. I know someone here very rich. No, I'm just kidding. Anyway, I want to tell you this. What is our responsibility? What is the responsibility of Pastor Rianto? Is to bring you out of the poverty mindset. Doesn't mean you're rich. You can be rich, but you're poor. Poor in mind. Victim mindset. I tell you, this is about community. Amin. Yang kedua, we are celebrated. We love each other, not tolerated. Yeah. What is that? What's the difference between celebrated and tolerated? Celebrated adalah everyone repeat after me. Chew the meat and spit the bone. Memakan dagingnya tapi keluarkan tulangnya. That means if I see a person, I want to see the good one. Even though I see the bad one, no. I want more focus yang the good one. When I started my Bindorf, right? I remember, what I see was, oh no, terlibat dalam kehutangan, terlibat dalam seksual, terlibat dalam banyak perkara. But you know what? I just look at them. They are my daughters. And it is my responsibility to save them. So I began to celebrate them instead of tolerating their sin. Celebrate. Everyone learn to celebrate one another. How much time do I have? 3 something? Do I have 5 more minutes? 2 more minutes? Really? What? Wow, okay. 2 minutes. Okay. So, learn to love one another. Number 3, cross-pollination. This is something I want to know. I want to tell you, what is cross-pollination? Cross-pollination is very important. You guys should listen to this. Waktu saya menjalankan Bindorf, saya nggak tahu caranya. Gimana? Karena bahasa saya kurang bagus kan? I cannot preach in bahasa. I can preach in English. No problem, English. No problem. But bahasa, aduh. And Pastor Rianto is 10 times better than me. Sometimes I'm so ashamed. Pastor feel 10 times better than me. Because God kayak petir gitu, struck him. Then one day he cannot speak bahasa. The next day he can speak bahasa. You should interview him. Seriously, why? Then what do I do? I remember pastor yang ajaran saya tentang cross-pollination. Saudara-saudara, cross-pollination is in the book of Lee Kuan Yew. Benar? Not the book of Marcus, Lucas, or no. It's in the book of Lee Kuan Yew. Kalian tahu nggak gimana Singapura bisa maju gitu cepat? Because of cross-pollination. What is cross-pollination, Pastor? What is cross-pollination? Cross-pollination is this. Okay? So, I know my weaknesses here. So what do? I ask for someone who has experience. Ada banyak pengalaman. Dan saya mengundang dia datang. 1 minggu dengan dia untuk mengajari semuanya. Yang mereka levelnya rendah, gara-gara dia datang, level semuanya diangkat 1 minggu. Berarti, kalau kita wawancara orang itu, the veteran, udah berapa lama kamu lakukan ini? Oh, udah 30 tahun. Hah, 30 tahun? Do you know that 30 years of his life, in 1 week, you can learn? Do you understand what? Artinya kalian bisa maju cepat. Whatever. That's why. I have a stroke of genius. I ask my friend who are veteran in preaching, veteran in prophetic, veteran. So we undang Pastor James Singh, all these people to come and preach and to teach you guys. Why? Karena 20 tahun punya pengalaman dia, dalam 1 hari, dalam 1 minggu kalian bisa take. That's how Singapore grows so fast. Why? Lee Kuan Yew hebat. Dia tahu cross-pollination. Saya curiga dia di belakang ada Alkitab kali ya. Lee Kuan Yew, ya benar. So, do you know that he brought in a lot of high-level, high-skilled people to come to Singapore to teach you guys, to teach the people, to teach his 4G leaders. You know how I know? Because at the end of this month, I'm involved in one of them. Because I'm bringing in one person
the global CEO of Intel, Pat Gelsinger, is coming down to Singapore to teach the 4G leaders up about, Pat Gelsinger is like 35 years in VMware, if you guys know about technology. 2 days with the 4G leaders, whatever he has encountered in 35 years or 40 years of his experience, in 1 day, 2 days, I'm learning it. That's how you grow fast. Amen? So I want you to, the next time there's a new speaker coming, the good speaker coming, I want you to welcome them because you never know. In 1 day, you can absorb whatever he's good at. Amen? Hallelujah. 4, take risks. We are a church of faith, independent but dependent. If it's totally independent, you are an orphan. If you are independent, you are an orphan. Gak perlu papi, gak perlu mami. Saya sendiri, you are an orphan, but you are a child of God. You're dependent on God. And then study the journey of Israel, the tabernacle of Moses. And the last one, espiskiazo versus Shekinah glory. Yang terakhir, can we go to the next slide, please? Then I'll finish already. Ini adalah the journey of Israel. You will know, you can chart yourself where you are in the journey of Israel. If you orang tukang marah, selalu dimarah. Ya, benar, gampang. Kalau selalu takut-takut, nggak mau possess, you are in Kadesh Barnea. Benar, kalau kalian takut-takut kawasan Moab, kenapa? It goes repeat again and again. So this is what we teach Patiwan, you got one already, right? Okay, next one. Last one. This is the tabernacle of Moses. You see ada awan-awan di sini? There is the Shekinah glory. Okay, the Shekinah glory will only appear when you do this. Next slide, last one. If you know all these elements, you have to harus baca, harus doa, harus gimana, harus sengaja masuk ke dalam mesbah Tuhan. Once you know this, you have a Shekinah glory. Shekinah glory adalah satu awan yang dulu yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari jalan di padang gurun. Karena padang gurun kan nggak ada, there's no landmark. Gampang sesat. Jadi Tuhan dari Shekinah glory ada awan dan mereka berjalan menurut tiang awan di pagi dan tiang api malam. Tetapi setelah itu udah sampai ke tanah perjanjian, awannya sudah hilang. Dan apa yang telah terjadi? Yang can we go to the next slide? Now you ask for the episkiazo of God, the overshadow presence of God, menaungi. Saya ingin semuanya, saya harap Tuhan ada di sini selalu menaungi kalian. Bukan hanya minta Shekinah glory, tapi menaungi kalian. Tahu nggak apa bedanya? Bedanya adalah ini. Kalau engkau dinaungi oleh Tuhan, engkau bisa seperti, bacalah dari sini semuanya. Seperti Rasul Petrus, di saat dia jalan, bayangannya bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena you are being overshadowed, ada menaungi Tuhan. Doalah. Inilah saya punya doa untuk semuanya di sini, di Bindau Plus, that the overshadow of God, the naungan Tuhan selalu meliputi kalian. Karena di mana-mana berada, engkau akan bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Why don't we stand? Can we stand? I want to. How much time do I have left? For finishing. Okay, right, finishing. Are you guys okay? Are you guys excited? Huh? You understand, right? Is it too cold here? We can switch off one aircon, I know here is like a freezer. Next time, I will suggest that you go buy cold storage, buy a freezer, buy ice cream, put it here, because this one can sustain it. It's very cold. This place is very cold. So let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Before I hand this back to Pastor Rianto, I want to just pray for you and just pray over you. And I want to pray for one thing that I think is very important. Salah satu adalah naungan Tuhan selalu ada di dalam hadiran-Mu. Tuhan, hari ini terima kasih untuk semua yang ada hadir di ruangan ini, Tuhan. Tuhan, saya sudah selesai, Tuhan. Karena waktu singkat, banyak sekali kalau kita sebenarnya hari ini, apa yang saya sudah mengalami. Pengalaman saya dari tahun 1980 sampai sekarang, 2022. Sampai pengalaman 35 tahun. Hari ini mereka dengar dalam 1 jam. Itu adalah cross-pollination. I want to impart, ada impartasi
satu pengetahuan untuk kalian semuanya. Dan Tuhan Yesus di dunia 2000 tahun dan dia berikan perjanjian baru. Dan hari ini dia ingin mengimpartasikan kepada kalian semuanya. Supaya kalian bisa membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar. Dan kalian bisa kontribusi di Pindov Plus. Hari ini take a commitment. Tuhan, hari ini saya ingin menjadi tribe of Judah. Karena banyak saya sudah gak tahan lagi. Banyak orang merampas yang kepunyaan saya. Saya ingin mengambil kembali yang Tuhan sudah memberikan saya kehendaknya, demi kehendaknya dia. I want to be the tribe of Judah. I want to possess the land. I want to possess the land. I don't want my enemies to take away my things again. I don't want my enemies to take away again. Father, I pray that I want to be in the tribe of Judah. I want to claim back what the devil has stolen. Saya ingin claim kembali apa yang musuh kita sudah dia merampas dari kehidupan saya. I want to take it back, Lord. I want to pray in Jesus' name today. If this is the place to be, Father. That with my community, Father, I am a missionary here. Number two, I've already served the poor, Father, because the poor is just outside. The poor is just outside. Setiap minggu, the poor is just outside. Therefore, Father, I pray in Jesus' name, Lord. Father, I pray, I ask of you, Lord. Give us the strength, Lord. Berikan kami kekuasaan, Tuhan, untuk mengatasi kehidupan kami, Tuhan. Banyak bisa naik ke bukit, bisa ke bawah juga. Tapi Tuhan, saya yakin Tuhan, mulai hari ini saya terima dari kuasa Roh Kudus. Saya ingin hidup penuh dengan Roh Kudus dan kemenangan akan terjadi di sini. Haleluya. Father, I pray in Jesus' name, bless them, Father, and anoint them. Naungan-Mu selalu hadir supaya episkiazo, Tuhan, kuasa episkiazo seperti Tuhan Rasul Petrus, bayangannya bisa menyembuhkan seseorang. Itulah kuasa Allah Bapa kami. Tuhan, berkatilah semua. Berkatilah semua yang di sini, Tuhan. Berkatilah mereka. They are celebrated, they are not tolerated, Father. They are celebrated and they are not tolerated. Father, I pray in Jesus' name, bless them, Father. I want to give Pastor Rian. Amen, amen, amen. Thank you, Pastor Peter. Hari ini mungkin karena padat ya, waktunya nggak cukup untuk nerangin secara detail, step by step we go through it, supaya kita bisa saling lebih mengenal, lebih mengerti siapa kita, ya, the tribe of Judah. Okay, we are men of actions. Okay, tribe of Judah is selalu melakukan sesuatu. We are men of actions. Okay, we are doing anything. We are here to possess the territory yang Tuhan sudah berikan bagi kita, yang sudah Tuhan tunjukkan bagi kita. Amin. Oke, sebelum kita selesai, hari ini kalau saudara lihat anak-anak kita baru pada balik, saudara lihat banyak dari di sini yang pakai baju merah ya, karena kita hari ini ada dress code-nya sebetulnya, yang punya baju merah pakai baju merah, karena kita baru minggu kemarin kita merayakan 57 tahun Singapura ya. Independence Day, National Day. Minggu depan, we are in the really in between. Minggu depan kita ngerayain Indonesia. Don't forget, you know, most of us are still Indonesian. Don't forget ya, don't forget. Yes, even paspornya udah merah ya, tapi makannya tetap nasi padang kan ya. Okay, so ya, we want to pray. Kita ingin berdoa untuk negara ini. Ada satu firman Tuhan di Yeremia 29, let me see. Yeremia 29 ayat 7 bilang begini ya. Dia bilang berdoa, usahakan kesejahteraan untuk tempat di mana engkau dibuang ya. Ya, engkau dibuang, usaha kesejahteraan dan berdoa bagi tempat itu, karena kesejahteraan tempat itu menjadi kesejahteraan kita. Oke, kita di sini di Singapura kita nggak dibuang. Oke, itu orang Israel dulu dibuang, tapi Tuhan bilang di mana kamu ditempatkan, kamu berdoa untuk tempat itu, karena kesejahteraannya akan jadi kesejahteraanmu. Banyak dari kita di sini adalah datang karena pilihan kita sendiri, karena kita mau bekerja dan lain-lain. Kita berdoa di tempat ini. Kalau negara ini sejahtera, hidup kita juga sejahtera. Ya, kita berdoa untuk Singapura, kita juga akan berdoa untuk Indonesia. Ya, sebelum kita berdoa mungkin kita minta Vina bisa kita naikkan satu pujian. Setelah itu kita berdoa dan kita tutup. Oke?
menaikkan satu pujian untuk berterima kasih sama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk firman yang kau beri, untuk siapa kami ya Tuhan Yesus yang telah kau tunjuk ya Tuhan, telah kau pilih ya Tuhan. Ada di tempat ini ya Tuhan, melayanimu di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk posisi yang kau berikan ya Tuhan Yesus, untuk kesempatan yang kau berikan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu dengan segala yang kami bisa lakukan di tempat ini, di dunia ini ya Tuhan. Kami ingin biar hidup kami ya Tuhan boleh meninggikan nama-Mu, boleh memuliakan nama-Mu. Setiap orang yang melihat kami ya Tuhan, mereka boleh berpaling kepada Engkau ya Tuhan, mendapatkan Engkau ya Tuhan, menerima Engkau ya Tuhan, dimenangkan hidupnya karena Engkau ya Tuhan Yesus. Segala yang mereka keterikatan Kau lepaskan ya Tuhan, beban berat Kau legakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biar apa yang kami dengar ya Tuhan boleh tertanam, biar Kau ajar, Roh Kudus ajar kami hari demi hari. Hari demi hari untuk bisa lebih mengerti lagi ya Tuhan. Hari demi hari menjadi seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin ambil kesempatan ini juga ya Tuhan. Hari ini kami ingin berdoa untuk negara Singapura ini ya Tuhan. Tempat di mana kami berada saat ini ya Tuhan. Tuhan Kau berkati negara ini ya Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata kesejahteraan tempat ini adalah kesejahteraan kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Kau pakai kami ya Tuhan, bisa berkontribusi buat negara ini ya Tuhan, untuk kesejahteraan negara ini ya Tuhan. Buat kami ya Tuhan produktif di tempat ini, di negara ini ya Tuhan. Buat kami berguna di negara ini ya Tuhan, supaya negara ini makin maju dan makin maju ya Tuhan. Makin banyak orang yang akan lebih mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, makin banyak orang di negara ini yang akan mengakui bahwa Engkau Tuhan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, Kau urapi, Kau berikan hikmat-Mu pada setiap pemimpin di negara ini ya Tuhan. Biar mereka memimpin negara ini dengan baik ya Tuhan. Biar di hati mereka adalah kesejahteraan rakyat di sini yang ada di hati dan di pikiran mereka ya Tuhan. Biar mereka tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi jalan mereka lurus ya Tuhan, di tempat yang telah Kau tentukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, Kau tolong negara kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau luruskan yang tidak lurus ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau bangun ya Tuhan menjadi negara yang hebat, negara yang kuat ya Tuhan. Negara ya Tuhan yang mengakui Engkau sebagai Tuhan mereka ya Tuhan. Negara ya Tuhan yang akan jadi negara yang sejahtera ya Tuhan Yesus. Negara di mana rakyatnya akan maju ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami walaupun kami ada di Singapura ya Tuhan. Kami mau berdoa buat negara kami Indonesia. Tuhan, angkat mereka ya Tuhan. Pimpin mereka ya Tuhan. Pimpin mereka ya Tuhan. Pimpin negara kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Window Plus, angkat kedua tangan saudara. Terima berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus
menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin, amin,